Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo One Story Mania, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kurang satu apapun. Tidak lupa juga, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua. Karena sampai detik ini, kalian masih mendukung channel ini. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan nikmat yang berlimpah. Langsung saja kita ke ceritanya. Salman seorang laki-laki berusia 33 tahun, yang kesehariannya dia habiskan menjadi seorang marbot di masjid. Pada pagi itu, sekitar jam 6:30 pagi, Salman yang hendak pulang dari masjid melewati sebuah jembatan, dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad lelaki yang sudah mengambang tepat di bawah jembatan. Salman yang ketakutan segera memberitahukan temannya dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Sosok jasad lelaki itu bernama Gunawan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi hingga jasad laki-laki itu bisa ditemukan di bawah jembatan dalam keadaan yang begitu mengenaskan? Langsung saja kita bahas di One Story. Gunawan atau biasa dipanggil Gun adalah seorang pemuda yang berprofesi sebagai sopir dan berasal dari Lampung Selatan, tepatnya di desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar. Pemuda 25 tahun ini dikenal dengan wajahnya yang rupawan dan mudah bergaul, namun di balik semua itu, Gunawan mempunyai sisi gelap yang dimana pemuda ini menjalin hubungan spesial dengan wanita yang sudah mempunyai suami. Wanita itu bernama Vita yang baru berusia 21 tahun. Dia tinggal bersama suaminya, Reza, yang berusia 3 tahun lebih tua darinya. Pasangan muda ini tinggal di sebuah kontrakan yang berada di Lampung Selatan, tepatnya di Tanjung Waras, Kecamatan Natar. Kehidupan rumah tangga mereka bisa dibilang jauh dari kata bahagia. Tidak seperti pasangan muda lainnya yang selalu saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan pasangannya. Namun sebaliknya, Vita dan Reza seperti air dan api yang tidak pernah bisa menyatu. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat hambar. Berbeda dengan sosok Reza yang dingin dan cuek. Bagi Vita, Gunawan adalah sosok lelaki idaman, di mana dia bisa mendapatkan rasa sayang dan perhatian yang tidak pernah dia dapatkan dari suaminya. Terlebih lagi, Gunawan sering memberikan hadiah-hadiah kecil, seperti misalnya Gunawan pernah membelikan Vita sebuah cincin emas. Semua perhatian Gunawan tersebut membuat Vita semakin merasa nyaman berada di dekat kekasih hatinya itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Vita dan Gunawan semakin tidak bisa mereka sembunyikan, disebabkan keduanya sudah terlanjur saling mencintai. Walaupun mereka tahu, hubungan mereka tidak akan bisa berlanjut selama Vita masih resmi menjadi istrinya orang, tetapi karena sudah nyaman dengan hubungan terlarang, itu mereka menjalaninya dengan sangat hati-hati, supaya tidak membuat suaminya curiga. Di belakang suaminya, Vita selalu meluangkan waktu untuk menemui Gunawan. Bahkan seringkali mereka menghabiskan waktu bersama untuk sekedar melakukan hubungan badan. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Begitu juga yang terjadi pada Vita. Usahanya untuk menutupi hubungan terlarangnya dengan Gunawan seakan sia-sia. Reza yang selama ini tidak pernah memperhatikan kegiatan istrinya mendadak curiga. Walaupun diselimuti rasa curiga, Reza tidak bisa menuduh istrinya sebelum dia bisa membuktikannya. Suatu hari Vita bersiap-siap untuk menemui Gunawan. Vita izin kepada suaminya, dia beralasan akan pergi ke rumah temannya. Dan kesempatan ini Reza gunakan untuk membuktikan semua kecurigaannya. Setelah meminta izin pada suaminya, wanita itu pun bergegas. Dan tanpa dia sadari, Reza mengikutinya dari belakang. Dengan hati-hati Reza membuntuti istrinya dan berharap dia mendapatkan jawaban dari kecurigaannya selama ini. Di tengah perjalanan, Vita tiba-tiba berhenti di sebuah rumah yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk desa. Kecurigaan Reza selama ini terbukti. Setelah dia melihat istrinya bertemu dengan seorang pria, hatinya terasa dicabik-cabik di depan mata kepalanya sendiri. Dia melihat istrinya melakukan hubungan badan dengan pria lain. Istri yang selama ini dia cintai ternyata telah mengkhianatinya
tidak hanya dikhianati, Vita juga tega berhubungan badan dengan pria lain selain suaminya. Walaupun dibakar amarah, Reza masih bisa menahan diri untuk berbuat yang tidak-tidak. Dia memutuskan untuk menunggu istrinya di rumah. Sesampainya di rumah, Reza mencoba untuk menenangkan diri. Beberapa jam kemudian, Vita kembali ke rumah. Dia menemukan suaminya dalam keadaan penuh emosi. Dengan nada tinggi, Reza mencecar istrinya dengan pertanyaan bercampur makian. Vita yang merasa terpojok tidak bisa mengelak, tetapi wanita itu tidak mau menerima kesalahannya begitu saja. Dia berdalih, semua yang dia lakukan selama ini, itu semua karena suaminya, yang tidak pernah memberikan perhatian kepadanya. Di tengah-tengah pertengkaran yang semakin memanas, Reza mencoba menerima alasan istrinya itu karena mungkin dia merasa bersalah karena tidak pernah memberikan istrinya perhatian dan kasih sayang seperti pasangan suami istri lainnya. Sebulan berlalu, Gunawan yang sudah lama tidak bertemu dengan kekasihnya merasakan rindu yang sangat dalam. Lelaki itu mencoba menghubungi Vita melalui pesan singkat. Namun sial, waktu itu HP-nya Vita sedang dipakai oleh Reza. Dan seakan menggores luka lama, Reza kembali mengingat pengkhianatan yang dilakukan istrinya, tidak terima istrinya diajak berhubungan intim. Reza merencanakan untuk menghabisi Gunawan. Tetapi dia tidak berani sendiri. Dia mengajak temannya yang bernama Munawir. Reza mengajak Vita untuk ikut serta dalam rencana menghabisi Gunawan. Awalnya Vita menolak, tetapi wanita itu takut karena diancam akan dihabisi oleh suaminya. Reza memerintahkan istrinya untuk membalas pesan yang dikirim oleh Gunawan. Kurang lebih begini isi pesan singkat tersebut. Intinya Vita menerima ajakan Gunawan dan mengajak Gunawan bertemu untuk melepas rindu dengannya di kontrakan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Gunawan segera berangkat menemui Vita di kontrakannya. Sesampainya di kontrakan, Gunawan yang sudah tidak sabar untuk menggarap ladang menghampiri Vita dan langsung menuju kamar. Sementara Reza dan Munawir menunggu di dalam kamar, mereka sudah bersiap-siap untuk menghabisi Gunawan. Melihat Gunawan sudah di dalam kamar, Reza langsung mengincar Gunawan dengan pukulan membabi buta, sementara Munawir mencekik lehernya Gunawan, hingga pria itu lemas tidak berdaya. Untuk menghilangkan jejak, Reza meminjam mobil temannya dengan alasan akan mengantar istrinya berobat. Tepat pada jam 12 malam, Reza dan Munawir membawa jasad tersebut ke sebuah jembatan dengan dibungkus kain putih. Jasadnya Gunawan dibuang di bawah jembatan tersebut. Sekitar jam 6:30 pagi, jasadnya Gunawan ditemukan oleh seorang marbot masjid. Kemudian penemuan tersebut dilaporkan ke polisi, lalu dibawa ke rumah sakit untuk keperluan pemeriksaan. Sementara pihak kepolisian terus berjuang untuk memecahkan kasus ini. Pihak kepolisian akhirnya menemui titik terang. Dengan terkumpulnya bukti-bukti dan kesaksian dari warga, polisi berhasil menggantongi identitas dari para tersangka. Sebulan kemudian, Reza dan Vita ditangkap di daerah Sleman. Sementara Munawir masih buron sampai saat ini atas perbuatannya Reza. Dan Vita diancam hukuman mati dan ceritanya pun berakhir. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini.